Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Kusmanegara dengan NIM 4412201029 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya dengan judul faktor-faktor kepatuhan kerja lapangan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD dan fasilitas K3 di PTX. Baiklah, untuk pendahuluan. Pada industri galangan kapal, terutama di kota Batam, memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi, seperti aktivitas pemotongan baja, pengelasan, pengecatan, maupun pengangkutan material berat menjadi kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 ini, khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri, sangatlah penting. Untuk apa? Untuk melindungi pekerja yang bertujuan untuk yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD dan fasilitas K3. Nah, selanjutnya itu ada metodologi. Penelitian ini dilakukan pada pekerja lapangan yang diwajibkan untuk menggunakan APD dan untuk memanfaatkan fasilitas K3. Data dikumpulkan dari 100 pekerja dengan metode purposive sampling berdasarkan posisi dan dari lama kerja mereka. Instrumen penelitian berupa kuesioner tentang pengetahuan, sikap, dan motivasi pekerja, serta dilakukan observasi langsung. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan metode yang namanya BBS, yaitu Behavior Based Safety, untuk melihat perilaku mereka secara nyata di lapangan. Nah, ini merupakan untuk flowchart penelitiannya. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi masalah, yaitu permasalahan kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD dan fasilitas K3. Nah, selanjutnya itu ada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Yang selanjutnya ada kajian literatur dan studi pendahuluan. Ini dilakukan untuk mendukung latar belakang dan penyusunan variabel. Yang selanjutnya ada perancangan instrumen penelitian, seperti penyusunan kuesioner dan hampir sama seperti checklist observasi BBS. Selanjutnya ada pengumpulan data. Ini dilakukan melalui metode kuesioner dan observasi langsung ke pekerja lapangan. Nah, selanjutnya ada pengolahan dan analisis data, yang mana data dari lapangan diolah menggunakan SPSS untuk melihat hubungan antara variabel. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan saran. Nah, melalui berdasarkan hasil analisis data, saya mengambil kesimpulan dan memberikan saran untuk peningkatan kepatuhan pekerja terhadap K3. Nah, selanjutnya itu ada objek penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah para pekerja lapangan di PT yang diwajibkan menggunakan APD dan fasilitas K3. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi langsung dengan metode BBS yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam bekerja agar aman. Nah, yang selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Dan selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Baiklah, pada penelitian saya menggunakan metode BBS, yang mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, artinya data dikumpulkan dalam satu tertentu, yang metode utamanya adalah behavior based safety, yang fokus pada pengamatan perilaku nyata pekerja untuk mengidentifikasi tindakan aman dan tindakan beresiko secara langsung di lapangan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, apa sih itu BBS? BBS itu adalah metode pengelolaan ketiga yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap tindakan kebiasaan kerja, identifikasi perilaku aman dan tidak aman, memberikan umpan balik feedback langsung kepada pekerja, dan mendorong budaya keselamatan kerja dari bawah. Tujuan utama BBS ini untuk
meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur K3, mengurangi kecelakaan akibat kelalaian perilaku, dan membangun kebiasaan kerja yang aman secara konsisten. Biasanya ada langkah-langkah umum dalam BBS ini, yaitu observasi langsung di lapangan, yang kedua catat perilaku pekerja, identifikasi mana yang aman dan tidak aman, kemudian memberi feedback langsung kepada pekerja apakah positif atau merupakan korektif. Yang terakhir ada evaluasi hasil observasi dan ambil tindakan perbaikan pembinaan. Contohnya, saat mengamati tukang las. Yang benar itu jika ia memakai APD langsung itu dicatat sebagai perilaku aman. Dan jika dicatat sebagai perilaku tidak aman, itu jika ia membuka helm saat bekerja atau membuka helm saat mengelas. Itu dia akan diberi peringatan, edukasi maupun peringatan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang apa itu BBS atau Behavior Based Safety. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang sudah diatur dengan menggunakan Zotero, yang totalnya itu ada 20 daftar pustaka. Ini merupakan tempat link YouTube. Dan yang terakhir, saya Muhammad Zikri Kusmanegara berterima kasih dan mungkin cukup atas presentasi saya. Dan jikalau banyak salah, saya minta maaf. Saya Muhammad Zikri Kusmanegara. Terima kasih.